وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kehadirat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya, yang telah mengumpulkan kita kembali di kajian Masjid Salim setiap Sabtu dari siang menjelang sholat asar. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kegampangan dan juga kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Seseorang itu menjadi hebat di agama itu bukan karena banyaknya amalan atau bukan karena lamanya dia beramal, akan tetapi hebatnya seseorang itu kalau dia sudah bisa istiqomah. Istiqomah itu adalah derajatnya wali yang tinggi. Seseorang tidak akan mungkin jadi wali min auliyaillah, jadi kekasihnya Allah, jadi orang yang disayang oleh Allah, kecuali orang itu mau beristiqomah walaupun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang istiqomah dilaksanakan walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sedikit. Habib saya alhamdulillah setiap sholat saya pasti ada, saya sholat qobliyah ba'diyah, cuma 2 rakaat dan sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah saya masih istiqomah. Itu jauh lebih baik daripada qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, semuanya 4 rakaat, semua 4 rakaat. Ya, selama seminggu dilaksanakan, setelah itu 2 bulan prei. Atau dia baca zikir sholawat, alhamdulillah saya punya amalan, saya selalu baca sholawat 100.000 kali dalam satu malam. Oh ya, alhamdulillah. Terus ya saya laksanakan 1 malam. Terus bagaimana? Prei 3 tahun ya. Ini tidak istiqomah namanya. Atau ikut ngaji seperti ini, taklim seperti ini, taklim seperti ini. Saya ikut biasanya juga alhamdulillah. Kalau di kampus saya itu ada ngaji, saya bersyukur alhamdulillah. Ya, saya tidak bisa ngikuti terus-terusan, cuma saya bisa ngikuti yang satu ini. Ya alhamdulillah bagus. Ya bagus, yang penting istiqomah. Walaupun cuma sebentar kita ngaji, cuma 1 jam, 1 jam. Masih lama lihat TV, masih lama lihat saya terus kalau 1 jam itu sedikit, apalagi masih kepotong dengan iklan-iklan dan kepotong sponsor kayak berbalan sampai 2 jam, 3 jam. Tapi anak kuliah contoh yang sedikit ini kalau istiqomah lama-lama jadi bukit, lama-lama akan jadi baik. Nah makanya ayo ini kita istiqomahkan amal-amal kebaikan kita ini yang istiqomah. Jangan kadang muncul, kadang tidak muncul, kadang datang. Nanti lihat, bulan terang muncul. Nanti kalau bulannya redup hilang. Ya. Ini kalau siluman ya, seperti itu. Nah, lagi galau, toko masjid, hajian. Pas lagi happy, senang, ada duit, lagi. Ya, hura-hura. Jangan begitu. Makanya ayo kita selalu istiqomah, termasuk kajian kita yang insya Allah kita tetapkan ya, di masjid Bahrul Ulum, Bahrul Ulum di Fakultas Perikanan. Bukan hanya untuk yang perikanan saja, dia siapa saja boleh datang di sini, diberitahu teman-temannya datang. Alhamdulillah, datang ya ditunggu kapan datang. Lihat tidak datang, ya wis dibaca Al-Fatihah, Yasin, ya, jadi dan takok, jadi dan melok, nah di sini.
Amin. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu belajar ilmu agama, karena sesungguhnya orang yang belajar ilmu agama ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, barang siapa yang Allah itu sayang sama seseorang, kepingin orang itu baik, kepingin orang itu selamat, sama Allah diarahkan untuk belajar ilmu agama. Ya, diarahkan untuk belajar ilmu agama. Berarti alhamdulillah di depan saya ini insyaallah adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian semuanya diarahkan untuk belajar ilmu agama. Tapi kalau sudah Allah itu tidak sayang sama hambanya, tidak senang sama makhluknya, ya salah satu makhluknya ini, maka sama Allah dijauhkan dari majelis taklim, majelis zikir, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari mushola, jauh dari program-program yang baik, jauh semua didekatkan dengan majelis waflah, majelis lain, majelis rupa, majelis maksiat, majelis hura-hura, majelis ini jauh didekatkan dengan mereka semuanya. Maka itulah bukti kalau Allah tidak sayang sama dia. Allah kurang sayang sama dia. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang terakhir kemarin membahas tentang 7 orang yang akan dinaungi nanti di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin anaknya yang naungi, mungkin muridnya yang naungi, mungkin anak buahnya yang naungi, mungkin pelayannya atau pegawainya yang naungi. Tapi di hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jenderal di dunia, dia tidak bisa dari anak buahnya dari kiamat. Mana anak buah saya? Namun saya tidak ada. Semuanya sudah masing-masing. Kecuali 7 orang ini yang dapat naungan. Yang mana sudah kita bahas secara perinci satu persatu. Di antaranya yang pertama adalah imam yang adil. Terus anak muda, pemuda-pemudi yang hidupnya habis dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid, dan juga seseorang yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, ya karena Allah, ya, dan juga tafarraqah pun juga berpisah pun juga karena Allah. Kemarin juga sudah saya terangkan ya, di antaranya ya seperti kalian ini bisa juga diamalkan ini yang ini, kalian tinggal di satu kampus, tinggi belajar di satu universitas ini, tentunya nggak semuanya dari Malang, ya nggak semua dari Malang. Ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang terus memiliki persahabatan yang baik. Yang memiliki persahabatan yang baik, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling menasihati, tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran untuk sabar. Terus dia berkumpul juga karena Allah. Setelah itu dia berpisah. Setelah itu dia berpisah, dia pulang kampung, dia berkampungnya, karena dia merindukan. Ya, orang yang seperti inilah, orang yang seperti inilah orang yang akan dinaungi nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Begitu juga orang yang sekampung, ternyata tempatnya dilamar sama orang dari jauh, dari Irian Jaya, Irian Jaya ada dari Papua, sekarang dari Papua. Yang satunya dari Palembang. Satu ujung dari ujung ya, begitu. Istilah adalah al-tafarraq lillah, berkumpul karena Allah, dan yang berpisah pun juga karena Allah. Jangan berteman itu, ya, jangan berteman itu karena kekayaannya, karena dia anaknya seorang pejabat, karena dia anaknya rektor, atau karena dia punya pengaruh dan yang lain-lain. Ini yang tidak termasuk dalam kategori ijtama'a lillah wa tafarraqa lillah. Dia berkumpul karena Allah, jauh pun juga karena Allah. Ada istilah itu, dek koncoan, kacau pilih-pilih, betul? Kalau berteman jangan pilih-pilih. Tapi ada juga orang yang ngomong, berteman harus pilih-pilih. Mana yang benar?
Mana yang salah dan mana yang betul. Ada yang bilang lek koncoan, konco pilih-pilih. Mana sih ngomong, loh, lek konco pilih-pilih belok hati-hati, ya. Loh, ini mana yang salah dan mana yang benar? Semuanya benar, ya semuanya benar, ada yang salah. Tinggal dilihat dari sisi mana. Sisi mana. Berteman jangan pilih-pilih. Itu lihat dari sisi sosialnya. Jangan pilih-pilih. Boleh sugih dikoncoi, boleh kiri miskin dikoncoi. BBB barang ini malah tok aku ya. Barang ini mah enak numpak mobil asli ya. Kalau saya makan ini biasanya praktir terus kalau saya seperti ini, saya dipraktir gitu. Saya mau berteman sama dia karena ya anaknya seorang pejabat, anaknya orang kaya, anaknya orang ya, terkenal, anaknya ini. Ya hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh. Ya tapi pilih-pilih. Saya nggak mau sama itu soalnya dia nggak ganteng, supaya dia nggak ayu. Ya ada orang perempuan itu yang tidak mau berteman kecuali yang ayu itu. Ya aku lihat kumpul sama sini lele lah. Ya paling saya ketularan lele gitu. Sehingga kan begitu juga. Aku lihat kumpul sama sini lele kok aku malah nggak ada malah aku ketularan lele. Padahal bersyukur. Kalau ketemu orang yang elek, itu bersyukur, terima kasih. Kenapa? Kalau ada dilihat kamu nggak ganteng dong. Kamu juga perempuan begitu juga kalau ketemu sama orang perempuan yang nggak cantik, ya. Kamu tapi benar-benar cantik. Ya. Ketemu orang yang giginya morat-morat pahit, ya. Tahu giginya morat pahit itu, oh masya Allah gingsulnya ada 21 gitu. Oh apa ini jangan dihina, jangan terus disepelekan, jangan. Orang menganggap gigimu bagus karena ada gongking suli, karena ada yang seperti ini. Orang cuma beda, semuanya api, nggak ada yang ngomong kamu bagus, nggak ada yang ngomong kamu, ya kamu cantik kalau kamu akan ketemu orang gemuk, tuh kan, raksasa tak korek gitu ya, dikutuin terus. Justru bersyukur, alhamdulillah, kamu udah campur dibilang kamu kurus langsing, kenapa? Karena Allah ini ada gemuk ini, jadi ini bagaimana cara menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai orang yang lain. Tidak akan mungkin ada, ya, tidak akan mungkin kita memiliki kelebihan kecuali karena ada orang yang kekurangan. Nah, Islam mengajarkan orang yang kurang itu diperhatikan, orang yang kurang itu dikasihi juga. Makanya kan perlunya ngaji seperti ini ya inilah supaya kita tahu bagaimana cara bersosial. Baik teman-teman jangan pilih-pilih oleh pilih-pilih. Betul itu. Tapi ada orang juga yang mengatakan kontrol pilih-pilih, jangan sembarangan. Itu betul nggak? Betul. Tapi tidak ada sisi agama dan akhlaknya. Ya, dari sisi agama dan akhlaknya. Kalau dari sisi agama akhlaknya pilih-pilih, boleh sembarangan. Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh. Teman itu sangat berpengaruh. Janas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang maka dia akan mengambil sifatnya orang tersebut. Ya, mengambil sifatnya orang tersebut. Pasti sudah. Pasti. Ini ada contoh-contoh yang kejadian yang nyata. Saya yakin ya, tidak ada orang tua yang ngajari anak misuh. Tahu misuh? Tahu misuh? Oh, tahu misuh? Tahu aja. Oh, tahu aja. Tahu misuh? Tahu? Ya, misuh. Kalau bilang misuh itu Jawa, berarti tahu misuh ya itu Jawa kabeh berarti ya. Tahu misuh? Tahu ya, berarti misuh itu ya. Misuh. Nah, misuh. Saya yakin 95 atau ya 90 atau 95% tak ada orang tua yang ngajari anaknya misuh. Jadi, kalau dia ketemu koncomu semua aja ngomong iki ngomong itu. Saya sendiri mau ngomong gitu ya. Ini bilang nggak ada. Cuma pasti didik yang baik di rumah itu nggak ada kata-kata yang jelek dan keluar. Tapi kalau subhanallah anak itu pulang ke rumah, waktu ada masalah atau mungkin dia pergi main PlayStation atau dia lagi main game, nggak tahunya dia besok gitu.
Orang tuanya relatif dulu, terlalu tinggi. Dari mana? Sekarang dari mana mereka dapat itu? Dari teman. Jelas, karena dia berteman sama yang misu-misu. Ya, walaupun misu-misu itu yang nggak rusuh, hal yang nggak rusuh, tapi lebih baik nggak usah. Kenapa? Umpamanya ada orang itu suka misu, ngomong jangkrik, loh. Mana aku jangkrik? Jangkrik bisa ngomong kamu tuh, boleh gitu. Masa? Jangkrik tuh cokot tuh gitu. Atau lain, ya, kentang gitu, kentang, ya, kentang gitu ya. Itu ada apa? Yang lain. Apalagi yang rusuh-rusuh, ya binatang-binatang yang kotor atau perkataan-perkataan yang kotor, ada apa lagi? Nabi Muhammad SAW itu kalau berbicara itu pilih kata-kata yang paling indah, yang tidak vulgar, Itu Rasulullah. Kita kan begitu kalau bicara jangan vulgar, nggak boleh. Walaupun memang maksudnya itu jangan vulgar, pakai kata-kata yang indah. Kalau ada yang pernah belajar ilmu fikih, ya, itu nanti ada bab tentang bersuci. Itu judulnya apa? Bab qadha'il hajat. Bab qadha'il hajat. Bab menyelesaikan hajat. Kata-kata ini indah, menyelesaikan hajat. Hajatnya apa? Ya orang itu punya hajat masing-masing. Kalau di kamar mandi itu punya hajat. Nah, kalau di kamar mandi dia mau tidur nggak ada. Di kamar mandi dia mau makan kacang di situ, mau makan mie di situ enggak. Pasti dia punya hajat di situ. Nah, ini kan kata-kata ini indah. Dan dibilang kalau bab gitu ya, bab itu enggak bab hajat. Begitu juga baitul khala, rumah kamar khala itu sendiri, ruangan sendiri. Artinya apa? Masuk ke kamar mandi, ruangan sendiri, kita sendirian di situ. Rasulullah SAW juga pernah ditanya sama orang tua, ya Rasulullah, bagaimana? Ya, saya tidur, ya, saya tidur, saya tidak bermimpi, tapi saya keluar sperma. Apakah saya wajib mandi atau tidak? Lalu dia mengatakan apa? Kalau kamu melihat di situ ada air, maka kamu wajib untuk mandi. Ada air, ya, katanya diperindah lagi kata-katanya, ya, diperhalus lagi. Itu sepatutnya kita seperti itu. Seperti itu, memperhalus lagi, ya, kata-kata memperhalus lagi daripada ngomong cuma divulgarkan. Baik. Allah. Ini tadi yang besok. Ini contohnya dari teman. Kedua, realiti nyata. 90% tidak ada orang tua yang ngajari anaknya apa ini? Minum rokok, betul? Minum rokok atau berhisap rokok? Tapi kalau bahasa Arab itu syurub dukhan, syurub itu minum rokok ya. Rokok. Nah, jadi insya Allah masuk bapak ibu ahli hisab, ya, ahli hisab, ahli rokok. Nggak ada orang tua yang ngajari anaknya. Jadi kan apa nih? Rokok ini, rokok ini, api itu mesti Samsung, ya. Kawan aku, saya benar-benar tak mungkin seperti itu. Lu, pun ada orang dulu, ya teman. Mau tempat lu, cek berseksi, cek rapi, ibu rumah, ada ibu yang merokok, lu ada apa? Ayo, musik dong, itu tidak ada, kecuali kalau orang gila ini sarap betulan ya, stres, mengong betulan ya. Orang tua yang nyuruh anaknya kok nggak ada. Tapi monggo sampai keluar dari sini, nanti dari sini kalau ketemu orang yang lemah, tanya dengan jujur. Mas kamu apa masih? Jujur loh. Ya. Sampai jawabannya itu begini.
sampai bisa merokok dari mana? Atau mungkin di sini yang merokok. Ayo, saya tanya, kamu bisa merokok dari mana? Bisa merokok. Orang tua yang ngajarin? Ibu yang ngajarin? Apa yang ngajarin? Guru yang ngajarin? Enggak. Siapa? Teman? Aku aja, ya. Teman, konco nih. Dulu nggak rokokan, punya temen rokokan. Kok enak gitu ya? Iya. Jika rokokan itu kalangan, gitu ya. Nanti jika rokokan kalangan, maksud dipaham itu dulu kalangan gitu ya. Oleh rokokan, jadi motif ini. Oh, nyoba sih, baik, terus enak. Ya. 1, 2, terus nanti 3, enak, terus nanti bertemu lagi, gitu lagi. Akhirnya gitu, mayoritas orang yang merokok itu bukan karena dari orang tuanya, bukan dari gurunya, bukan dari kampusnya, ya, bukan dari pelajaran program-program universitas, akan tetapi itu pengaruh dari teman-temannya. Begitu juga yang lebih parah lagi seperti narkoba, minuman keras, pemakai ganja, heroin, sabu-sabu, ya, ekstasi, dan juga yang lain-lain. Dari mana? Dari temannya. Nah, makanya cari teman itu harus pilih. Cari teman harus pilih kalau dilihat dari segi agama dan juga dari segi akhlaknya. Apalagi teman hidup, ya, teman hidup, teman yang selalu bersama dengan dia. Ya, orang menikah itu bukan sebulan 2 bulan, orang menikah itu bukan setahun 2 tahun, orang menikah itu bukan senang-senangan. Karena yang nikah itu tulang-tulangan, ya, bisa tulang-tulangan, bisa gendong-gendongan, tulang-tulangan, gendong-gendongan, itu mereka lupa ketahuan. Mari ngono, mari mau pamana dewi-dewi. Habis itu mau pamana dewi-dewi. Begitu. Ya Allah. Kemarin saya ketemu dengan sepupu saya yang ngaji di Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki di Kota Mekah. Sepupu saya baru sampai di sana 2 tahun. Di sana paling sedikit kalau sampai harus 10 tahun. Harus 10 tahun. Jadi dia sedikit curhat. Ya Allah, Bang. Saya ini harus 10 tahun di sini. Wah, 10 tahun sedikit. Tapi sekarang sudah cerita. Tapi sekarang saya bagian belajar persiapan. Ente 10 tahun keluar sudah gede langsung nikah. Aku sudah ngomong sama bapaknya. Aku yang ngomong sama ibunya nanti. Pokoknya keluar langsung dinikahin. Apalagi ayahnya bilang sudah punya tanah mau dibikinkan pesantren. Waduh, takut. Jangan takut. Nanti ada saya yang bantu nanti insyaallah begitu. Subhanallah, dia bilang, oh iya memang insya Allah saya keluar, saya mau nikah langsung. Saya sekarang lagi belajar ilmu Al-Ghazal. Ghazal itu ilmu pujian-pujian rayuan-rayuan dengan bahasa Arab. Baik-baik syair, ya. Wah, ya man yu'iru janahahu li'alli atiru ila man hawaituhu. Wahai, apakah ada orang yang mau meminjamkan sayap-sayapnya supaya aku bisa mendatangi orang yang merindukan, ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Atau seperti ilmu-ilmunya, atau seperti baik-baiknya Majnun Laila, ya. Saharatni Laila bisawadi uyuniha ala min as-sihra bisawadi uyun. Aku terpukau, ya. Aku jatuh cinta gara-gara hitam bola matanya si Laila. Ketahuilah sesungguhnya hitam dari bola mata seorang wanita itu adalah magnet yang sangat kuat. Orang kalau dirikan sedikit bisa mati, ya. Kalau dirikan sedikit bisa hatinya goncang. Nah, ini contohnya ilmu seperti itu. Saya ketawa, ya, karena pengalaman, gitu. Tak bilang ini, ya, ini, kalau itu cuma berlaku sebelumnya nikah, sebelumnya nikah. Atau setelahnya nikah sebulan 2 bulan. Setelah 3 bulan, nanti tetap ada surat-suratan, tetap ada antara suami istri, tetap ada surat-suratan. Tapi isinya lain. Nanti istri di surat nanti, ini mas, oh ya, bagi dia gulon teh, gasen teh, SPP nunggak, pepros nih.
berubah sudah. Tidak ada lagi siapa yang mau meminjamkan sayap-sayapnya, siapa yang mau meminjamkan ini nanti diganti. Bukan siapa yang mau meminjamkan sayap-sayapnya, tolong cari pinjaman uang. Gimana caranya supaya supaya bisa terbeli itu semuanya. Begitu. Nah, ini contohnya ya. Menikah hanya teman hidup. Teman hidup ini bukan sehubungan bahwa seumur hidup kamu sama dia. Seumur hidup dan kamu juga akan punya anak dari dia. Khususnya bagi cowok, bagi laki-laki, ya, kamu akan banyak keluar di rumah, banyak kerja, banyak keluar, banyak ini, banyak ini. Yang di rumah adalah ibu sama. Kalau ibunya baik, ibunya saleh, ibunya sholat, ibunya tutor, ibunya sholat, ibunya mulutnya baik, yang tidak sudah menjaga kata-katanya, kamu tenang, anakmu insya terdidik dengan baik. Ya. Tapi kalau kamu dulu dapatnya perempuan dulu, alhamdulillah saya dapat cewek di mana? Di diskotik gitu, diskotik. Allah, saya dulu dapat perempuan gitu, alhamdulillah begini. Yang hati-hati. Ya ini akhirnya anak itu bagaimana dia mau terdidik dengan yang baik. Begitu juga sama istri yang perempuan. Hati-hati yang mencari calon suami, dan suami itu bukan hanya teman sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia pun juga akan mencari nafkah untukmu. Kalau dia mencari nafkah yang halal, maka insya Allah keluarganya akan aman, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau sudah mencari harta yang haram, harta yang tidak benar, ya, maka siap-siap saja rumah tangganya akan hancur berantakan. Kenapa? Karena dikasih harta, dikasih uang panas, dikasih harta yang tidak halal, tidak diridhoi, ada yang malas ibadah, malas taat, isinya semuanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, setelah itu ya. Ini teman ya, makanya hati-hati. Dari teman harus pilih jangan sembarangan.